Pemirsa, kembali bersama saya dalam DBS To The Point. Tadi kita sudah bicara dengan Profesor Renard Kasali. Sekarang kita bicara dengan dua wartawan senior yang juga adalah pemimpin redaksi di masing-masing media mereka. Yang pertama ada Mas Hedi Lugito. Beliau adalah pemimpin redaksi Gatra dan Gatra.com, Mas. Ya. Sekalian. Lalu kemudian yang kedua adalah rekan saya Karania Dharma Saputra. Beliau ini adalah CEO dan pemimpin redaksi Bareksa.com yang sebelumnya adalah CEO dan pemimpin redaksi vivanews.com. Sementara Mas Hedi adalah seorang wartawan senior di Tempo sebelumnya. Ya Mas ya? Mas, kita dan Bung Kara, kita lihat performa kabinet setelah 7 hari. Lalu kemudian ketika mengumumkannya, Jokowi bilang ini kabinet kerja. Ini kerja, betul-betul kerja setelah dilihat 7 hari? Kerja. Paling tidak selama 7 hari kita melihat beberapa personel kabinet sudah mulai jalan. Mulai dari presiden sendiri ya, di hari ketiga jalan ke Sinabung gitu ya. Diikuti juga oleh personel-personel lain mulai dari Menteri Perdagangan. Pak Rahmat Gobel masuk pasar dengan programnya mau bikin pasar dalam 1 tahun ini, perbaikan pasar 10 pasar ya. Betul. 1 tahun ini ya, 10 pasar. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga si Imam Nahrawi Ya. jalan-jalan ke pusat-pusat pelatihan olahraga. Susi juga begitu, langsung nengok kampung halaman tempat nelayan-nelayan mereka bekerja gitu. Menaker juga mulai jalan. Paling tidak kita melihat mereka sudah mulai yang terlihat bekerja. dalam 7 hari ini adalah turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Kara. Jadi bukan dalam level simbolik, tapi ini saya kira udah sangat konkret dan impactnya saya kira ke perekonomian besar. Yang pertama saya kira gebrakan yang soal impor langsung dari Angola ya. Sonangol itu saya kira cepat sekali dilakukan. Ini BBM nih ya. Betul. Dan menghemat 15 triliun katanya. 11 triliun 11 per triliun. tahun gitu. Jadi saya kira ini gebrakan konkret, terlepas bahwa sekarang juga sudah mulai ada kontroversi soal ini siapa yang ngenalin dan lain sebagainya. Tapi saya kira lepas dari itu semua, saya kira ini gebrakan yang konkret yang dilakukan dengan sangat cepat dalam minggu pertama Pak Jokowi bekerja. Pertama, yang kedua. Yang kedua adalah saya kira ini bantalan sosial. Bantalan sosial. Ya, soal kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, saya kira itu juga dilakukan dengan sangat cepat. Karena kita semua paham bahwa setelah ini kita baru akan masuk ke inti persoalannya, yaitu memang tidak ada pilihan lain bahwa dana subsidi BBM yang salah sasaran harus dialihkan. Ya, jadi begini, Kara maupun Mas Hedi, karena semula kabinet ini diberi nilai tidak mengejutkan sebetulnya. Yeah. Awalnya tidak mengejutkan. Ketika diumumkan 8 hari lalu, orang tidak terkejut. Karena orang menganggap, kok ini seperti walaupun di atas rata-rata, tapi itu tidak spektakuler. tidak mengejutkan, bahkan ada beberapa orang yang melecehkan dalam tanda petik yang itu. Tapi mestinya tidak seperti itu. Munculnya tokoh Susi Pujiastuti itu sempat diragukan banyak orang. Terutama para pakar ya, para akademisi gitu. Kalau melihat para pekerja ini kan kadang-kadang cara berpikir mereka kan ini apa cuma pedagang itu. Tapi yang patut diapresiasi dalam pemilihan kabinet ini ada 9 CEO yang ada di kabinet ini. Ini luar biasa. 9 CEO 9 ya, CEO. kita setuju. Ini menunjukkan bahwa betapa presiden itu memerlukan orang yang butuh orang-orang yang melakukan terobosan, bukan orang-orang yang bertindak secara textbook thinking gitu. Jadi saya kira pilihan mereka meskipun tidak bagus-bagus amat ya, saya kira cukup tepat ya. Tinggal kita tunggu apakah mereka bisa bekerja dengan cepat atau lambat, karena yang mereka hadapi adalah birokrasi kita yang sudah demikian merepotkan. Komentar Anda, Kara, soal ini? Ya, saya ingin cuma mereiterasi hasil survei LSI. Saya kira itu menggambarkan mood publik secara keseluruhan. Jadi baru dirilis kan bahwa ya sebetulnya cuma 4% yang menyatakan bahwa kabinet ini jelek betul. Tapi juga 4% yang mengatakan kabinet ini jelek betul. Tapi hanya 7 sekian persen yang menyatakan bahwa kabinet ini oke lah gitu. Nah, sebagian the biggest chunk dari publik kita 70 sekian, hampir 80% lebih menyatakan bahwa kita semua mereka sedang menunggu hasil kerjanya gitu. Jadi memang saya kira
yang sangat menentukan adalah publik menunggu hasil kerja konkret gitu. Kara, ini ada teman kita, saya kira kita semua kenal. Saya tertarik sebetulnya, Arief Budi Susilo, Pemret Bisnis Indonesia. Saya di dalam grup WhatsApp kita mengatakan ini adalah kabinet kerja, bukan kabinet pakar. Sekali lagi saya ingin dapatkan aksentuasi dari Anda tentang from day 1 to day 7. Apa yang Anda katakan? Betul-betul sudah bekerja atau apa gitu? Saya kira mungkin kalau bekerja betul, saya kira masih sekali lagi masih harus dilihat Bang Don, karena ini kalau saya lihat ini masih di level simbolis lah gitu kan, belusukan ke pasar apa itu. Saya kira sih kalau buat saya mungkin saya ingin melihat lebih dari sekedar simbol-simbol yang dipertontonkan di media gitu. Saya ingin melihat hasil konkret yang betul-betul impact-nya adalah ke perekonomian kita. Kalau Kara berpendapat begitu, saya tanya sama Mas Hedi, ini memberi harapan apa bukan? Memberi harapan sedikit, paling tidak itu tidak dilihat oleh kabinet sebelumnya ya. Mereka tidak mencium aroma di lapangan. Saya berharap bahwa ini sekedar bukan pencitraan yang berusukan ini, Mencium tapi aroma di lapangan. Mencium aroma bekerja di lapangan sehingga mereka nantinya menyiapkan program itu bisa tepat. Jangan cuma laporan dari bawah itu. Sekarang ini mereka sedang menjajaki di lapangan. Jadi apakah nanti hasil yang dia serap di lapangan itu bisa diterapkan dalam bentuk kebijakan yang tepat? Itu masih kita tunggu. Kita akan lanjutkan setelah ini.